Shalom saudara-saudara semua. Ya, shalom shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar Sekolah Sahabat bersama Impromptu. Dan saat ini kita masuk di pelajaran kedua, ya, dengan judul Pekabaran Salib. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Mas Hansen untuk pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau telah menciptakan kami, memelihara kami, terlebih Engkau telah menebus dosa kami. Kami memohon, biarlah Engkau memberikan kepada kami hikmat agar kami bisa mengerti pelajaran ini dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami mohon berkatilah kami yang berbicara di sini, agar semua yang kami katakan benar, sesuai dengan kehendak-Mu saja, agar kami tidak mengajarkan doktrin yang salah. Kami juga memohon biarlah Engkau memberkati semua penonton yang belajar bersama kami, Hmm. agar dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas. Ya, Bill, kita awali dengan membaca 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 1 ayat 12, 13. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Iya, sebenarnya ayat 12 sampai 13 ini ya, dan beberapa ayat seterusnya, itu akan kita pelajari lebih detail di pekan depan, di pelajaran depan. Ya, tapi saya rasa untuk pelajaran kali ini perlu juga sedikit dibahas ya, supaya kita dapat konteksnya, meskipun nggak terlalu detail. Oke, jadi Paulus berbicara menanggapi perpecahan di jemaat Korintus. Ya, ada yang bilang kami ini golongan Paulus, ada yang bilang kami ini golongan Apolos, ya, kami dari golongan Kefas atau Petrus, bahkan ada yang bilang kami dari golongan Kristus. Ya, seakan-akan Kristus itu cuma satu kelompok, ya kan? Bahkan Kristus dipertentangkan dengan Paulus, ya. Seharusnya kan yang namanya orang Kristen semuanya itu adalah golongan Kristus ya, nggak ada yang golongan Paulus dan golongan Kristus. Orang Paulusnya sendiri mengkhotbahkan Kristus kan gitu ya. Ya, makanya di ayat 13 tuh ya, Paulus bertanya, apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Kristus bisa dibagi-bagi? Seakan-akan Kristus itu hanya milik satu faksi. Seakan-akan kalau mereka ini diinjili oleh Paulus, mereka bukan golongan Kristus, ya. Dan yang paling menarik pertanyaan di kalimat terakhir di ayat 13 itu. Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya, memangnya jemaat Korintus ini dibaptis dalam nama Paulus? Ya, kan enggak ya. Mereka ini dibaptis dalam nama Yesus, dalam nama Kristus. Ya, tentu harusnya semuanya itu adalah pengikut Kristus. Ya, jangan mempertentangkan antara Paulus dan Kristus. Wah, itu sangat ini ya, sangat tidak masuk akal gitu ya. Oke, ini latar belakangnya. Kita lanjutkan ke ayat 17, Bil. Tolong tampilkan. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, tugas utama Paulus itu untuk memberitakan Injil, bukan untuk membaptis. Ya, maksudnya apa? Apakah di sini Paulus bilang baptisan nggak penting? Oh, enggak, bukan begitu. Paulus sama sekali nggak bilang baptisan tidak penting. Baptisan itu penting. Tapi jangan sampai jemaat Korintus berantem, bertengkar, ya, terpecah-pecah
atas siapa yang membaptis mereka. Ya, kalau dibaptis Paulus mereka bilang golongan Paulus. Kalau dibaptis Apolos mereka bilang golongan Apolos. Dibaptis Petrus mereka bilang golongan Petrus. Jangan sampai seperti itu. Karena tugas utama Paulus dan rasul-rasul lainnya tentunya, tugas utamanya itu bukan membaptis. Jangan apa? Jangan fanatik terhadap siapa yang membaptis, ya. Tugas utamanya Paulus itu memberitakan Injil, memberitakan Yesus, ya. Jadi utamanya bagi para jemaat bukannya loyal ke yang membaptis mereka, harusnya loyal ke Yesusnya. Ya, kan begitu ya. Lalu dikatakan juga di bagian B-nya itu ya, bukan dengan hikmat perkataan. Bukan dengan hikmat perkataan. Ya. Nah, apakah Paulus sedang bilang yang kita nggak perlu eh, kata-kata yang pintar, kata-kata yang cerdas itu kita nggak perlu. Khotbah yang mewah itu kita nggak perlu. Ya, apa retorika itu kita nggak perlu. Apakah begitu? Enggak, Paulus nggak bilang begitu ya. Tapi yang Paulus maksudkan adalah pekabaran Injil, pekabaran tentang salib itu harus yang utama. Ya, zaman dulu retorika atau kata-kata yang pintar, kemampuan menyampaikan pesan itu seringkali lebih mendominasi daripada inti pesannya. Maksud Paulus adalah jangan sampai retorika itu dia itu terlalu mendominasi sampai dia jadi lebih penting dari pesannya itu sendiri. Jangan sampai public speakingnya, teknik public speakingnya itu lebih penting daripada inti pekabaran tentang Injilnya, tentang salibnya. Itu maksud Paulus. Ya, jadi kalau kita coba recap sekilas ya, jangan sampai baptisan dan retorika mengalihkan perhatian dari pesan Injil. Nah, sekarang Bill, kita lihat pertanyaan di pelajaran hari Minggu ya. Di paragraf terakhir itu ada pertanyaan, tolong dibacakan. Minggu-minggu. Ya. Itu ya. Dengan cara apa wacana yang bertele-tele dapat mengaburkan pesan salib? Mengapa pemberitaan tentang Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan menghasilkan lebih banyak buah di Korintus daripada logika, sains, dan filsafat di Athena? Namun, mungkinkah ada saat-saat di mana logika, filsafat, dan sains dapat membantu dalam memberitakan Injil? Ya, pertanyaan yang menarik langsung mengaplikasikan inti masalahnya Paulus ke dalam kehidupan kita. Silahkan, Will, bagaimana tanggapannya? Ya, saya rasa tentu berbicara dengan ini Paulus, terutama kepada jemaat Korintus ya, Paulus eh, mengerti audiensnya. Menurutku itu sih yang pertama. Paulus Hmm. aware akan audiensnya dan dia dan apa namanya kesadaran Paulus terhadap audiens itu bukan datang dari itu bukan maksudnya kesadaran itu datang dari ketika Paulus sering memberitakan Injil. Saya percaya itu. Jadi maksudnya dia terlatih bahkan sebelum gabung dengan dengan Jemaat Kristus gitu ya. Maksudnya sebelum jadi penginjil, sebelum percaya pada Kristus, dia sudah terlebih dahulu fasih gitu kan dalam dalam filosofi, dalam bahkan pikiran apa namanya studi keyahudian. Tapi maksudnya dia tahu audiensnya karena dia sering memberitakan Injil. Makanya di sini dibilang diperhadapkan dua pertanyaan kan. Kapan yang satu itu lebih cocok dipakai, pendekatan yang satu dengan yang satu lagi mungkin tidak cocok. Menurut saya itu tergantung audiensnya. Tergantung audiensnya. Ya, saya tidak sehebat Paulus, tapi saya bisa menyebutkan satu dua apa namanya pengalaman paling tidak secara pribadi di mana berbicara dengan hati ke hati ya, atau mungkin yang lebih lebih pendekatan personal itu tidak akan bekerja pada orang-orang tertentu, di mana mereka lebih perlu bukti, mereka lebih perlu filsafat, mereka lebih perlu logika. Kayak hubungan timbal balik, mereka perlu itu. Di dalam bahkan belajar Alkitab.
Gitu. Misalnya kita bisa berbicara tentang, saya ambil aja salah satu contoh doktrin, misalnya apa namanya eh, eternal punishment, misalnya penyiksaan kekal. Kenapa kekristenan tidak percaya adanya neraka selama-lamanya? Nah, mungkin di satu orang kita akan bilang ya itu karena itu kasih, Tuhan tidak mungkin seperti itu. Tapi di satu sisi lagi saya bisa bilang bahwa oh itu karena Tuhan tidak akan konsisten dan itu akan malah membenarkan apa yang setan bilang. Dan kalau misalnya setan bilang kamu akan hidup selama-lamanya, kalau kita disiksa selama-lamanya, artinya yang setan bilang benar dong. Nah, tapi mungkin itu tidak akan works gitu di di satu sisi yang ini gitu. Mungkin dia tidak akan menyerap itu dengan baik gitu. Jadi saya rasa itu tergantung audiensnya. Cuma memang di pertanyaan ini ya, dengan cara apa wacana yang bertele-tele dapat mengaburkan pesan salib? Ya saya rasa mau itu audiensnya cocok dengan ini atau dengan yang satunya, tetap saja wacana yang bertele-tele atau perkataan yang bertele-tele itu tidak terlalu baik ya. Itu nggak terlalu baik. Maksudnya pendekatannya bisa jadi logis tapi ngomongnya kemana-mana. Kan bisa jadi. Hmm. Atau pendekatan yang tidak logis tapi tetap aja ngomongnya kemana-mana. Bisa jadi. Jadi saya rasa apa namanya ngomong yang bertele-tele dalam masuk itu tidak langsung kepada tujuannya gitu ya. Nah itu tetap tidak akan baik. Atau bahkan ya yang tadi Mas Yansen bilang, dan saya rasa eh, apa ya? Saya rasa eh, itu ada gitu. Maksudnya itu ada di era ini di mana mungkin kita bisa mendengarkan khotbah, dan saya nggak bicara konteks Advent ya, saya bicara konteks kekristenan secara besar. Kita bisa mendengarkan khotbah karena enak didengar. Cara penyampaiannya enak, ekspresi mimik wajahnya bagus. Bukan berarti itu nggak baik, itu sangat baik dan kita harus belajar seperti itu. Tetapi bisa jadi pesannya nggak ada malah. Hmm. Pesannya tidak ada atau bahkan pesannya itu sebenarnya sederhana tapi terlalu dimelankoliskan sehingga kita nggak menyerap pesan itu, kita malah menyerap apa namanya pengalaman dalam mendengar pesan itu. Jadi bukan pesannya, tapi pengalaman mendengar pesannya gitu. Ya sehingga kita addicted terhadap pengalaman mendengar khotbah seperti itu, bukan inti khotbahnya. Ya mungkin menurut saya seperti itu, Mas Yansen. Gimana? Iya, ya kalau saya boleh rangkum ya, poin dari Bilsam tadi itu adalah yang pertama sesuaikan dengan siapa yang mendengar, ya kan? Sesuaikan gaya bahasa dengan siapa yang mendengar, ya. Kadang-kadang ada yang lebih butuh eh, pendekatan yang lebih apa, lebih menyentuh perasaan. Kadang-kadang ada yang butuh pendekatan yang lebih logis, filosofis. Sesuaikan siapa pendengarnya, ya. Lalu yang kedua, jangan terlalu banyak mutar-mutar dan akhirnya nggak dapat intinya. Ya itu ya, mungkin dua yang Bill sampaikan tadi ya. Dan itu adalah aplikasi yang sangat baik. Nah, saya akan menambahkan aplikasinya dengan membaca ayat selanjutnya. Oke? Hmm. Tolong Bill baca ayat 18 sampai 20. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oke, ya. Sekarang mari kita mengubah cara kita untuk membaca Alkitab. Biasanya kita baca Alkitab itu untuk memahami doktrinnya, memahami ajarannya, lalu memahami aplikasinya. Ya, itu adalah hal yang baik dan itu nanti akan kita lakukan. Saya janji. Sekarang mari kita baca Alkitab untuk memahami gimana cara penulisnya berargumen. Ya, itu yang akan kita lakukan sekarang. Pembacaan sekilas aja kita bisa lihat bahwa di ayat ini, ayat 18 sampai 20, sebenarnya di situ Paulus menggunakan retorika loh. Ya. Jadi gini, Paulus sendiri memakai retorika untuk mengecam penyalahgunaan retorika. Sekali lagi, Paulus sendiri dia menggunakan retorika ya untuk mengecam orang yang menyalahgunakan retorika. Oh iya, contoh di ayat 18 ya, di situ Paulus menggunakan antitesis.
Ya, antitesis itu adalah Paulus menyampaikan dua ide yang bertentangan secara paralel, secara sejajar. Ya, apakah itu bukan retorika? Oke. Di ayat 19, Paulus mengutip perjanjian lama, mengutip kitab Yesaya, ya. Jadi Paulus mencoba untuk menguatkan argumennya dengan mengutip satu sumber yang otoritatif, yaitu perjanjian lama, secara khusus kitab Yesaya. Bukankah itu sebuah retorika? Yang lebih menarik lagi di ayat 20. Di situ Paulus memberikan rangkaian 4 pertanyaan, ya. Dan dari rangkaian 4 pertanyaan itu ada 3 kali pengulangan di manakah. Di manakah orang yang berhikmat? Satu. Di manakah ahli Taurat? Dua. Di manakah pembantah dari dunia ini? Tiga. 3 kali di manakah? Ditutup dengan pertanyaan keempat. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Itu teknik retorika, ya. Dan teknik pengulangan seperti ini itu teknik yang umum juga dipakai oleh para filsuf Yunani Romawi kuno waktu mereka menulis, ya. Jadi Paulus sama sekali tidak anti retorika ternyata. Paulus sama sekali tidak anti kepintaran kata-kata karena dia sendiri menggunakannya langsung di ayat-ayat selanjutnya. Tapi maksud Paulus adalah, ya, retorika jangan sampai menutupi pesan Injilnya. Jangan sampai begitu kita berbicara, orang hanya melihat betapa jagonya kita berretorika, betapa jagonya kita merangkai pesan, tapi nggak mendapatkan inti pesan Injilnya itu apa, ya. Justru retorika ini harus digunakan untuk menopang pesannya, ya, bukan untuk menarik perhatian dari pesan utamanya itu sendiri, ya. Ya, tadi Bill bilang di konteks gereja non Advent sebagai contoh, ya. Saya juga bisa bilang di gereja Advent ada, ya, Hmm. pembicara-pembicara yang luar biasa kemampuan public speakingnya, ya. Tapi kalau kita lihat isi doktrinnya, ya, itu kosong, itu kosong, ya. Jangan jangan menganggap bahwa ini terlalu keras. Masa sih dibilang kosong? Tolong Bil tampilkan bahasa Yunani ayat 17 ya. Saya jadi kepikiran ini. Ya. Ugar apesteilen me Christos, karena Kristus tidak mengutus aku baptizen untuk membaptis Allah, tetapi evangelizestai, tetapi untuk mengabarkan Injil, ya. Ya. Oke, and Sophia Logu, bukan dalam Sophia Logu, ya, kepintaran kata-kata, ya, retorika Sophia Logu, ya. Hename kenote, supaya tidak kosong. Kenoo itu artinya mengosongkan, ya. Hename kenote, supaya tidak kosong. Hos tauros tu Christu, supaya tidak kosong salib Kristus itu. Iya, dia pakai kata kosong dalam bahasa Yunaninya, ya. Nah, hati-hati, hati-hati, hati-hati untuk terlalu menekankan retorika, ya. Dari kecil ada lomba berkhotbah, tapi nggak ada satu pendidikan di sekolah sahabat anak-anak untuk mempelajari doktrin dengan mendalam. Nggak ada cara untuk bagaimana menafsirkan Alkitab, tapi ilmu public speaking khotbahnya, dilatih. Bagaimana dengan sekolah teologi? Apakah pendeta, calon-calon pendeta akan dilatih lebih ke teknik berkhotbahnya, teknik public speakingnya, atau akan dilatih lebih mendalam tentang doktrin, tentang bagaimana cara menafsirkan Alkitab? Yang mana? Ya, apakah memang akhirnya retorika ini menjadi sangat kuat, terlalu melebihi inti pesannya, dan inti pesannya malah jadi kosong? Ya, ini pertanyaan buat kita semua. Bagaimana, Bil? Ada tanggapan lagi? Iya, iya, saya rasa itu ya, itu concern kita. Itu concern kita.
Dan ya memang sekali lagi kita harus seimbang ya. Kita harus seimbang. Pesan yang bagus sekalipun kalau penyampaiannya membosankan ya nggak akan ada yang masuk ya. Tapi dalam perihal hal ini Paulus tidak menyinggung ekstrim yang itu. Yang Paulus singgung adalah ekstrim yang sebelah gitu ya. Hmm. Bagaimana kata-kata yang indah yang disusun dengan baik, tetapi ternyata isinya kosong atau bahkan bertentangan dengan salib gitu kan. Nah Hmm. itu yang menjadi concernnya gitu. Saya bisa bicara dengan kata-kata indah, tapi ternyata doktrin saya salah. Bisa kan? Dan ini Ya. bisa terjadi di mana saja, apakah gereja Advent sekalipun atau gereja non Advent gitu. Atau ya itu menjadi ini apa namanya? Saya rasa ayat ini penting ya. Apa maksudnya? Poin ini penting dalam pelajaran kita. Makanya menjadi satu pertanyaan kan tadi hari Minggu kan untuk kita evaluasi. Jadi ini bukan keras ya saudara. Memang seperti inilah, seperti inilah cara kita menegur kita. Dan itu dimasukkan juga dalam sekolah sahabat kita. Jadi kita harus bertanya gitu. Mungkin itu, Mas Hansen. Iya, oke. Terima kasih, Bill. Ya. Kalau gitu sekarang kita benaran bahas ajaran dari ayat 18-nya ya. Hmm. Karena tadi kita baca ayat 18 untuk memahami cara Paulus berargumen. Caranya. Nah, sekarang kita pahami isi ajarannya. Ya, Hmm. langsung aja Bill karena kita tadi sudah baca bahasa Indonesianya. Sekarang kita baca ayat 18 dalam bahasa Yunaninya ya. Hmm. Oke. Ya, disclaimer, saya belum fasih dalam bahasa Yunani ya. Jadi kefasihan saya itu ya kira-kira masih di pra pemula lah. Apa yang saya maksud fasih? Fasih itu adalah bisa membaca dan mengerti teks Yunaninya dengan nyaman dengan bantuan kamus seminimal mungkin. Itu fasih. Yang kedua, fasih itu adalah waktu kita membaca teks Yunani, pikiran kita sudah tidak translating lagi, sudah tidak menerjemahkan, tapi sudah memahaminya dengan otomatis. Berpikirnya sudah dalam bahasa Yunani. Itu fasih, ya. Dan saya masih belum ada di level itu, ya. Jadi kalau masih ada kesalahan nanti yang saya lakukan ya, ya dalam pemahaman tata bahasa juga saya masih kurang. Kalau ada kesalahan nanti tolong dikoreksi saja. Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, saya bacakan. Hologosgar, ya. Sebab firman, ya, di sini agak aneh gitu ya. Dari beberapa kata pertama aja agak aneh, ya. Karena dalam bahasa Indonesia kata sebab itu ditaruh di awal. Dalam bahasa Inggris di sini ada New American Standard Bible NASB, kata for itu karena sebab sama ya, itu di depan. Hmm. Nah, sintaks Yunaninya itu aneh ya. Kata garnya itu ditaruh bukan di depan, tapi di kata selanjutnya ya. Jadi sintaks Yunani itu tidak seperti yang kita bayangkan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya, yang biasanya sebab itu di depan untuk mengawali kalimat, di dalam Yunani itu bisa ditaruh di agak agak di selanjutnya lah istilahnya begitu ya. Ya, tapi intinya gar itu dia menghubungkan ayat 18 dengan ayat 17. Ya, jadi ayat 17 bla 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 sebab lalu dilanjutkan di ayat 18. Kira-kira begitu ya. Oke, kita lanjutkan pembacaan kita. Hologos gar hotu stauru, ya. Sebab firman salib, ya, logos itu firman atau perkataan, stauros itu salib. Nah, dari satu kalimat ini aja, menurut Bill apa yang aneh, Bill? Apa yang langsung kita bisa notice aneh sekali nih? Sebab firman salib. Ya, firman salib, firman tentang salib ya, itu. Apa yang aneh di situ? Oh lo gitu. Tadi salib apa bahasa Yunaninya? Stauros. Hmm. Sebab cross firman salib. Apa ya? Aneh, Ya, kurang kurang konjuksi apa? enggak ya, Iya. misalkan dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang eh, ada perkataan perkataan hikmat misalkan, ada Hmm. perkataan salib. Ya, ya itu bisa aja dalam bahasa Indonesia ya. Perkataan hikmat maksudnya adalah perkataan tentang hikmat. Mm-mm. Perkataan salib maksudnya adalah perkataan tentang salib. Ya, jadi bisa aja perkataan hikmat, perkataan salib gitu. Ya. Tapi yang aneh di sini adalah
cara menggunakan definite article ya. Nah, ini kita kita baca pelan-pelan ya. Saya harap penonton mau mengikuti ya. Oke, hologos, ho itu adalah definite article atau kata sandang pasti atau dalam Hmm. bahasa Inggris itu seperti the. Jadi waktu dikatakan hologos itu maksudnya the logos, the perkataan. Oke? Lalu ada tu stauru. Nah, kata tu itu sama. Kata tu itu adalah definite article, kata sandang pasti, seperti the dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian saudara bertanya, loh, tadi kan bahasa Yunaninya the itu kan ho, kok sekarang jadi tu? Ya, ingat, bahasa Yunani bukan seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bahasa Yunani itu punya yang namanya kasus. Waktu mereka berganti kasus, mereka harus berubah bentuk. Termasuk the-nya mereka itu harus berubah bentuk. Ya, di sini yang muncul adalah bentuk genitif. Ya, bentuk genitif itu adalah bentuk yang menghubungkan dua kata benda. Ya, ibaratnya something of something, sesuatu dari sesuatu, atau sesuatu tentang sesuatu. Ya, contohnya yang kita baca tadi, perkataan salib. Nah, itu kan dua dua benda itu, ada perkataan, ada salib. Waktu salib ini dihubungkan dengan perkataan, salib ini jadi bentuk genitif. Nah, waktu dia dalam bentuk genitif, the-nya itu harus berubah bentuk juga. Makanya the itu biasanya ho, khusus di sini the-nya itu jadi to, tapi artinya sama the. Dan kata salib itu juga dalam bahasa Yunani stauros, salibnya juga harus berubah akhirannya jadi stauru. Ya, to stauru menunjukkan bahwa the salibnya ini adalah genitif, artinya dia berhubungan dengan perkataan. Maksudnya gini, maksudnya dia bukan berbicara dua hal yang berbeda, ya. Ada perkataan, ada salib, ya. Perkataan, salib. Enggak, itu bukan dua hal, tapi perkataan salib terus dirantai, perkataan dan salibnya jadi satu frasa. Nah, itu genitif. Ya, makanya endingnya berubah. Kalau dia nggak genitif, dia jadinya adalah hostauros. Jadinya gitu. Tapi kalau dia genitif, de-nya berubah jadi tu, staurosnya jadi stauru. Oke? Dapat ya? Nah, setelah saya jelasin seperti ini, Bill, dapat nggak, masih dapat, udah dapat nggak yang anehnya apa? Ada O di depan. Ada ho-nya lagi. Jadi seakan-akan gini, Dede. de firman, de salib. De-nya Iya. seakan-akan dua kali. Seakan-akan de-nya dua kali. Karena Stauru itu udah punya de-nya sendiri, yaitu tu. Ya, kenapa harus ada ho lagi? Yang mana ho itu adalah untuk kasus nominatif gitu loh. Dan de untuk genitifnya pun udah ada di situ. Nah, jadi ternyata ada pengulangan definite artikel, ada pengulangan kata sandang pasti, ada pengulangan de, ada pengulangan ho itu dalam bahasa Ibrani. Ya, yang seakan-akan jadi salah grammar nih, jadi salah tata bahasa Paulus menulisnya. Ya, tapi apa yang terjadi itu adalah penekanan. Ya, itu penekanan. Makanya Paulus sengaja bikin double the di situ. Ya, saya mengutip seorang pakar, namanya adalah David Garland. Ya, dia ini pakar Perjanjian Baru. Garland bilang pengulangan definite article atau kata sandang pasti atau pengulangan the di sini itu berfungsi sebagai kata ganti relatif ringan. Ya, jadi dia berfungsi dalam bahasa Indonesia itu seperti yang adalah. Ya, jadi dia kasih penekanan yang adalah. Kalau hologos tu stauru itu artinya firman atau perkataan tentang salib. Hologos tu stauru. Firman perkataan tentang salib. Tapi dengan ditambahkan hologos ho tu stauru, ditambahkan di tengahnya yang adalah. Firman perkataan yang adalah tentang salib. Jadi ada seperti itunya, itu penekanan. Ya. Dan saya jamin tidak ada terjemahan yang bisa menangkap ini.
Tidak ada terjemahan yang bisa menangkap pendobolan the di sini. Ya, lihat bahasa Inggris ya, for the word of the cross. Ya, kalau kalau bahasa Inggris mau tangkap itu harusnya for the word of the cross harusnya gitu ya. Tapi nggak mungkin penerjemah akan lakukan itu ya, karena penerjemah sedang melakukan sesuatu yang aneh dalam bahasa Inggris kalau dia melakukan itu. Jadi penerjemah nggak bisa terlalu literal di sini. Makanya kita harus baca Yunaninya. Karena di Yunani terjadi hal-hal aneh tapi penting buat kita. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Toismen apolomenois, bagi orang-orang yang binasa, moria estin. Itu adalah moria, adalah kebodohan. Ya, ya. Bill bisa ring the bell di situ, kata estin di situ ya. Karena Bill juga lagi belajar bahasa Yunani, saudara-saudara ya. Moria estin adalah kebodohan itu, kan gitu ya. Iya. Tois de sozomenois, bagi orang-orang yang diselamatkan, humin yang adalah kita, dynamisteu estin. Dia adalah kekuatan Tuhan. Nah, perhatikan di situ, theosnya juga bukan dalam bentuk asli theos, tapi jadi theo. Berarti dia adalah genitif karena endingnya berubah. Kenapa dia genitif? Karena dia dihubungkan dengan kata dunamis, dengan kata kekuatan. Dunamis theo, kekuatan Tuhan, kekuatan milik Tuhan. Ya, jadi dua kata ini dihubungkan, itu genitif jadinya. Ya, bayangin kalau dinamis, theos, itu dua hal berbeda. Ada kekuatan, ada Tuhan, bukan dua kata yang berhubungan ya. Begitu ya. Nah, ya poinnya di sini ya, ya dunia itu menganggap salib itu kebodohan, moria, kebodohan. Dan di sini ada dua kelompok. Itu yang harus kita lihat ya. Yang pertama adalah apolumenois, ya, kelompok yang binasa, dan sozomenois, kelompok yang selamat, yang adalah kita, humin ya, ditambahkan di situ. Ada dua kelompok. Apa yang membedakan dua kelompok ini? Cara meresponnya, cara cara menerima Injil bagaimana? Itu yang membedakan. Karena pesan Injilnya sama, tapi kelompok yang satu menganggapnya sebagai moria, sebagai kebodohan, kelompok yang satunya lagi menganggapnya sebagai dunamis theou, sebagai kekuatan Tuhan. Ya, pertanyaan bagi kita ada di pihak yang mana? Sesimpel itu, sesederhana itu. Karena Injilnya tetap sama. Bukan pesannya yang berbeda, cara kita meresponnya yang berbeda. Ya, dan perhatikan ya, hakikat kuasa yang terdapat dalam Injil itu. Injil itu membuat satu pihak binasa dan membuat yang satunya lagi itu selamat. Ya, jadi Injil ini bukan perkara sepele yang kita bisa suka-suka kita mau pilih atau enggak. Ya, ini masalah selamat atau tidak selamat. Bagi yang tidak menerima Injil, binasa. Bagi yang menerima Injil, selamat. Ya, oke. Mari kita baca Bil ayat 22 sampai 25 dalam bahasa Indonesia aja. Oke, 22 sampai 25. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang Yahudi suatu kebodohan. Hmm? Ya, ini salah 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 terjemahan. ketik ya. Ya, terjemahannya harusnya yang yang satunya Yahudi, yang satunya Yunani ya Yunani, harusnya ya. ya. Iya. Jadi saya baca ulang ya, saya baca ulang. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang, oh benar, bukan Yahudian. Ada Oh, bukannya? bukan Yahudi. Oh, bukan Yahudi. Oke, oke, kita yang salah baca berarti. Oke, Berarti aku lanjut, yang Bil. salah baca. Dan Ya. untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Oke, terima kasih, Bil. Ya. Pertama kita harus paham dulu ya, penyaliban itu bagaimana? Ya, menurut alam pikirannya orang Yunani Romawi kuno.
menurut alam pikirannya orang Yahudi abad pertama. Ya, karena menurut mereka, saudara-saudara, penyalipan itu adalah bentuk eksekusi yang paling merendahkan martabat, dilakukan di depan umum pula, gitu ya. Nah, perhatikan tantangan yang dihadapi oleh Paulus di sini. Ya, kita akan pelajari nanti di ayat-ayat selanjutnya. Orang-orang Korintus itu kan orang-orang yang menganggap dirinya sendiri pintar. Ya, orang-orang Korintus itu kan orang-orang yang sombong karena menganggap dirinya sendiri itu bijaksana. Lalu datanglah Paulus memberitakan Injil. Paulus bilang, oh, ada seorang namanya Yesus dari Nazaret. Siapa itu Yesus dari Nazaret? Dia ini orang Yahudi yang disalibkan oleh orang Romawi. Nah, setelah disalib, dia bangkit dari kematian. Dia ini yang menebus dosa-dosa kita dan menebus dosa seluruh manusia. Ya, tentu saja orang-orang Korintus ya akan menganggap ini pesan yang tidak dapat dipercaya, ini pesan yang bodoh. Ya, wong salib itu adalah eksekusi yang paling merendahkan. Masa kita disuruh untuk menyembah orang Yahudi yang dihukum dengan eksekusi yang paling merendahkan itu? Ya, udah begitu dibilang pula orang Yahudi yang dihukum dengan eksekusi merendahkan ini bangkit. Ya, yang mana orang Yunani itu nggak percaya dengan kebangkitan. Kita akan pelajari itu juga di pasal-pasal selanjutnya nanti. Ya, jadi bagi orang Korintus, pemberitaan tentang Yesus yang disalib dan bangkit dan menembus dosa kita itu adalah kebodohan. Ya, nah itu kan dari sisi bukan Yahudi, dari sisi Yunaninya. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Sama orang-orang Yahudi juga menganggap pesan Paulus ya, Injil yang diberitakan Paulus ini adalah kebodohan sama. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, Mesias yang mereka nantikan itu adalah Mesias militer, Mesias politik. Baca saja itu Injil Markus misalnya. Ya, orang Yahudi itu menantikan Mesias militer, Mesias politik. Nah, sekarang Paulus malah memberitakan Mesias yang dihukum oleh orang Romawi, yang disalibkan oleh orang Romawi. Loh, bagi mereka itu Mesias harusnya mengalahkan Roma. Kok sekarang malah kalah dari Roma, malah dihukum oleh Roma, ya. Jadi bagi orang Yahudi, Injil itu pun kebodohan, ya. Kita bisa lihat ya, baik bagi Yahudi maupun bukan Yahudi, Injil itu kebodohan, ya. Entah Yahudi, entah non-Yahudi, bagi mereka nggak ada yang menginginkan untuk menyembah seseorang, ya, yang disalib. Nggak ada. Nah, kita mungkin susah untuk relate, ya. Kenapa? Karena selama ribuan tahun salib itu sudah menjadi simbol Kristen, ya. Sudah terlalu umum salib itu bagi kita. Jadi bagi kita salib itu memang bukan sebuah hal yang merendahkan karena udah terlalu umum. Ya, tapi kita harus rasakan 2000 tahun yang lalu orang Yunani, Romawi, orang Yahudi bagaimana cara mereka berpikir. Ya salib itu merendahkan itu bagi mereka, ya. Dan justru disitulah keindahannya salib, ya. Untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita, ya. Allah rela melakukan hal yang rendah, yang dianggap rendah di zaman itu. Ya, berarti betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Sampai hal yang serendah itu pun, ya, bagi budaya Yunani, Romawi, dan Yahudi kuno, hal yang serendah itu pun Tuhan mau lakukan asalkan bisa menebus dosa kita. Ya, bayangkan betapa besarnya malu yang Yesus tanggung berarti untuk menebus dosa kita. Ya, oke Bill. Sekarang kita baca pertanyaan hari Jumat nomor 3. Ya, tolong ditampilkan. Pertanyaan hari Jumat. Oke, tiga, tiga, tiga. Hmm. Ya, yang itu betul.
Pesan tentang Kristus yang disalibkan merupakan suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Tema-tema Alkitab apa yang kita khotbahkan hari ini yang dapat menghasilkan efek yang sama pada audiens modern dan mengapa? Ya, lagi-lagi ya. Talk provoking sekali pertanyaannya ya. Nah, ini perlu kita renungkan ini. Nah, silakan Bil, dijawab. Iya, dari pengalaman saya yang pertama itu adalah tentang sahabat. Sahabat, itu udah jelas. Karena bagi orang yang tidak punya latar belakang kekristenan, itu akan terlihat bodoh karena kamu rugi satu hari. Dan bagi orang yang Kristen, itu bisa jadi terlihat bodoh karena ngapain kamu seperti orang Yahudi. Hmm. Kamu ke Yahudi-Yahudian katanya. Jadi itu sahabat, itu dari pengalaman saya ya, sahabat. Dan mungkin kalau eh, di tempat yang lain ya, adalah tentang nubuatan. Nubuatan. Dari pengalaman saya, bisa jadi saudara beda. Tapi dari pengalaman saya, kalau saya menjelaskan nubuatan ke orang yang latar belakangnya Kristen, eh, mereka ada beberapa orang Kristen itu yang tidak percaya, terutama ketika saya bicara wahyu gitu ya. Kalau mereka tanya, mereka mereka pikir itu terlalu konspirasif, apa, terlalu Hmm. terlalu mengada-ngada, terlalu mengada-ngada. Bahkan dengan bukti sejarah sekalipun. Jadi terlalu cocokologi lah, gitu. Dan bagi orang non-Kristen pun, ya saya terlihat terlalu agamis dan terlalu cocokologi lagi, seperti itu. Nah, atau bukan bukan agamis sih, apa ya? Okultisme, okultisme jatuhnya, terlalu okult, Ya, terlalu mistis. terlalu mistis. Nah, itu bagi orang yang non-Kristen ya. Tapi bagi orang Kristen terlalu cocokologi katanya. Ya mungkin itu, dua itu dari yang saya perhatikan. Itu doktrin ya, berbicara tentang doktrin ya, bukan kayak tema Alkitab, bukan kayak filosofi hidup. Saya rasa itu juga bisa jadi. Tapi kalau bicara tentang doktrin itu. Soalnya kalau kayak bicara tentang filosofi hidup, ya saya rasa eh, kayak Sabar Alu punya, misalnya tentang tentang pendirian kita atau standar hidup kita tentang manajemen keuangan itu bisa jadi terlihat bodoh bagi dua orang sekaligus gitu. Maksudnya bagi dua kelompok ini gitu ya. Bahkan bagi orang Kristen sekalipun, terutama bagi mereka yang terpapar Kristen kontemporer sekali gitu ya. Itu bisa jadi terlihat bodoh juga cara kita melihat keuangan. Bisa jadi seperti itu sih kalau dari saya Mas Hansen. Iya, ya tiga hal itu ya. Tadi Bill sampaikan contoh sabat, nubuatan, terus kemudian pandangan Alkitab tentang keuangan. Kalau kita Iya, coba hold itu di hadapan dunia, dunia bisa bilang kita ini orang bodoh. Ya, iya, itu tiga. Saya mau tambahkan beberapa lagi. Ya, Eh, pemahaman teologi yang berhubungan dengan sains. Contoh, contoh misalkan sekarang kekristenan itu secara dominan tuh mengadopsi yang namanya theistic evolution. iya, Oke, jadi pemahaman bahwa Tuhan itu menuntun evolusi. Jadi evolusi itu benar dan Tuhanlah yang menuntun evolusi. Ya. Sementara kita berdasarkan kejadian 1 dan kejadian 2 kita berpegang dengan yang namanya young earth creationism bahwa Tuhan itu menciptakan bukan dengan evolusi, tapi Tuhan menciptakan itu dalam 6 hari literal, bukan melalui proses evolusi, ya. Dan bisa jadi waktu kita hold, kita pegang pandangan young earth creationism, 6 day literal creationism, ya dipertentangkan dengan teologi Kristen umum yang sekarang mengarah kepada theistic evolutionist. Oh, kita seperti orang bodoh. Itu misalnya, ya. Kemudian berkaitan dengan gaya hidup ya, saya melihat dalam pengaruh liberalisme ya, yang mana liberalisme juga udah masuk ke gereja ya, yang itu adalah teologi liberal namanya. Lama kelamaan kalau kita itu berpegang pada heteroseksualisme, ya hubungan hubungan romantis dan seksual itu harus dengan lawan jenis ya, itu heteroseksual ya. Itu kita bisa dianggap bodoh loh. Karena tren-tren terkini ya dalam teologi liberal itu membuat kekristenan semakin terbuka terhadap homoseksual, terhadap hubungan sesama jenis. Ya, di Eropa gereja-gereja itu sudah semakin permisif terhadap hubungan sesama jenis, bahkan diberkati itu hubungan sesama jenis di gereja.
ya. Di hadapan liberalisme bisa jadi kita percaya heteroseksual sebagai norma yang sudah Tuhan rancang bagi kita, bisa jadi itu terlihat bodoh, ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu ya, hal-hal doktrinal, hal-hal praktek yang berhubungan dengan uang, hal-hal praktek yang berhubungan dengan seksualitas ya, bisa jadi dianggap bodoh. Bukan berarti kita nggak bisa membuktikan secara apologetik ya, bukan berarti itu, tapi asumsi mereka sudah, wah itu kan bodoh, sudah begitu. Kayak orang primitif kamu percaya begituan, nah, kayak begitu cara berpikirnya Iya, nanti. iya. Nah, ya, nah mungkin itu beberapa hal yang saya notice ya, selain yang tadi Bill notice ya, dan mungkin penonton juga bisa tambahkan apalagi hal-hal yang kalau kita percaya itu dunia akan agak bodoh. Ya, apalagi Bill, silakan ada tambahan lagi mungkin. Iya, mungkin untuk menambahkan sedikit ya, bukan saya nggak menambahkan hal, tapi kebodohan yang dimaksud itu apa? Untuk saya membayangkan gitu ya, dalam konteks Paulus. Kebodohan bagi Paulus itu ketika dipakai kata bodoh atau yang diterjemahkan sebagai bodoh, itu bukan hanya soal kepintaran saja menurut saya, tapi ada elemen shame di situ, malu. Hmm, Jadi kebodohan yang Paulus maksud itu bukan hanya kayak, ih kamu bodoh ya, ih kamu tolol ya misalnya, bukan. Tapi kayak, hmm, kok kamu bodoh banget sih percaya itu, ha? Kayak gitu, ngerti ya? Kayak iya, ada unsur kemaluannya. Jadi menurut saya dengan tema-tema yang tadi kita bahas itu ya, entah itu doktrin, cara hidup, bisa jadi di satu sisi kita mencoba berpikir, ya ini terlihat bodoh ya bagi mereka dalam hal kepintaran, tapi pasti saya rasa ada dalam pengalaman hidup kita. Kita mengikuti Tuhan, tapi kita dipertontonkan ke hadapan teman-teman kita atau dunia di mana kita bekerja atau di mana kita berkuliah atau apapun itu, dan itu memalukan kita, mungkin terlihat memalukan kita. Jadi kebodohan dimaksud ini bukan soal pintar atau tidak atau bertentangan atau tidak, tapi seakan-akan iman kita ketika kita percaya itu malu, kita tuh malu di hadapan dunia karena kita beda sendiri gitu. Dan perasaan itu kadang-kadang yang membuat beberapa orang tuh tidak tahan dan akhirnya berhasil, bukan berhasil, dan akhirnya membuat kompromi. Nah, saya mau lari ke situ. Saya mau lari. Jadi kebodohan itu bukan soal pintar atau tidak. Maksudnya saya kalau misalnya Mas Ersin bilang sama saya, kamu bodoh ya. Kayaknya saya nggak no feelings gitu loh, kayak ya udah ya, ya udahlah itu kan menurut lu. Tapi kalau misalnya kita dipertontonkan sebagaimana salib, dipertontonkan kepada semua orang dan dihina gitu ya. Nah, itu kan jadi beda. Itu jadi beda. Ya jangan kaget saudara, dalam 20 tahun ke depan mungkin heteroseksual itu terlihat hal yang bodoh dan memalukan. Lah bisa jadi. hmm, Jadi maksudnya apa? Saya bicara ini tentang tantangan ke depan gitu ya. Mungkin sahabat sekarang sudah terlihat bodoh tapi belum memalukan. Bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan, sahabat itu bukan hanya terlihat bodoh secara kuantitatif, rugi dan non rugi, tapi bisa jadi itu suatu memalukan, suatu hal yang memalukan apabila kita terima. Dan itu tantangan besar kita nanti. Karena Paulus berbicara di konteks itu, salib itu memalukan, bukan hanya hal yang pintar dan tidak pintar. Itu hmm, memalukan di era itu. Nah, iman kita belum di tahap itu saya rasa. Sampai memalukan sekali, belum di tahap itu. Tapi kita akan ke sana, saya rasa. Mungkin itu Mas Hansen. ya, oke, setuju. Terima kasih Bill. Mari kita lanjutkan ke ayat selanjutnya ya. Mulai Hmm. dari ayat 26. Tolong dibacakan Bill. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Iya, di sini Paulus memperkenalkan satu prinsip ya, bahwa Allah itu menggunakan orang-orang yang lemah ya. Apa contohnya? Contohnya adalah jemaat Korintus itu sendiri ya, gitu ya. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Ya, maksudnya jemaat Korintus di situ. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Maksudnya di antara jemaat Korintus tidak banyak yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang ya di antara jemaat Korintus. Nah, lalu kita bertanya secara sejarah, memangnya di Korintus itu orang-orangnya tidak berpengaruh, tidak terpandang, ya? Ya, gini. Memang sih di jemaat Korintus itu ada beberapa orang Kristen yang kaya, yang elit, ya. Tapi secara jumlah itu minoritas.
Pahami maksudnya ya? Maksudnya, sebagian besar jemaat Korintus itu bukan orang berpengaruh. Jemaat Korintus yang elit itu malah minoritas di jemaat itu. Ya, atau bahasa lebih gampangnya, lebih banyak jemaat yang nggak berpengaruh daripada jemaat yang berpengaruhnya. Nah, gitulah gampangnya. Ya, dan juga ada kemungkinan begini, kemungkinan lain ya. Ya, ini kita menafsirkan. Kemungkinan lainnya adalah memang banyak orang kaya di Korintus, tapi mereka ini adalah OKB. Jadi orang kaya berkembang atau orang kaya baru. Nah, meskipun mereka kaya, ya karena mereka tinggal di kota Korintus dengan dua pelabuhannya itu, ya, meskipun mereka kaya, tapi mereka secara status tidak tinggi karena mereka bukan keturunan bangsawan, ya. Karena itu, meskipun kaya, mereka itu tidak ada dalam posisi jabatan-jabatan yang tinggi di kota itu. Ya, dapat poinnya ya. Bisa jadi mereka kaya, tapi statusnya tetap bukan bangsawan dan tetap bukan di jabatan yang tinggi. Jadi tetap tidak berpengaruh. Seperti itu. Ya, oke lanjut Bil. Ayat 27 sampai 29. 27, 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, dikatakan di sini orang yang berhikmat, orang yang kuat, orang yang terpandang tidak boleh bermegah. Kenapa mereka tidak boleh bermegah? Karena Tuhan akan membalikkan status manusia. Ya, yang bodoh akan lebih besar hikmatnya, yang lemah akan lebih kuat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang tidak berarti jadi berarti dibalik statusnya. Makanya jangan bermegah, jangan sombong, ya. Nah, ini menarik untuk diaplikasikan ke kehidupan kita. Bicara tentang hikmat, apa sih yang dianggap berhikmat di zaman itu? Ya, bisa jadi ajaran filsafat Stoik itu dianggap berhikmat di zaman itu. Bisa jadi ajaran filsafat Epikuros dianggap berhikmat di zaman itu. Bisa jadi apa ajaran filsafat Cynics dianggap berhikmat di zaman itu. Ya, nah Paulus itu tidak gampang terbawa arus oleh apa yang dianggap berhikmat di zamannya. Ya, kebanggaan hidup Paulus itu bukan hikmat dunia. Ya, bukan berarti kalau zaman itu filsafat Stoik yang lagi dianggap berhikmat, supaya Paulus dianggap berhikmat juga, dia ikut-ikutan jadi Stoik. Bukan berarti kalau zaman itu filsafat Epikuros yang dianggap berhikmat, Paulus ikutan jadi Epikuros. Bukan berarti kalau zaman itu filsafat Cynics yang lagi dianggap berhikmat, Paulus ikut-ikutan jadi sinik supaya dia dianggap berhikmat juga. Enggak, ya. Bagi Paulus, hikmat Allah itu yang lebih dalam. Hikmat Allah, bukan hikmat dunia. Dan hikmat Allah ini dijadikan oleh Paulus sebagai kriteria untuk menguji berbagai filsafat lain. Ya karena filsafat lain itu bertentangan dan berubah-ubah, itu diujinya dengan hikmat Allah. Ya. Nah, kita jangan mudah untuk tiba-tiba langsung ikut saja waktu dunia bilang ini yang berhikmat. Ya. Justru Tuhan bilang di ayat ini ya, yang bodoh bagi dunia itu akan dibuat berhikmat. Dan bahkan yang bodoh di dunia itu akan dibuat untuk memalukan yang berhikmat. Ya. Jadi jangan gampang terbawa arus dengan hikmat dunia. Tapi kita harus uji hikmat dunia itu dengan hikmat Kristus, hikmat Allah. Ya. Apa konkretnya ya, dalam pengalaman iman kita? Apakah artinya kita itu imannya harus dangkal, percaya saja nggak perlu menguji? Ya tentu enggak juga ya.
Enggak juga. Kita tentu dalam beriman itu kita harus menguji, ya. Jangan percaya buta. Tentu ya. Saya sendiri setuju itu ya. Saya sangat mencintai Bible study, saudara-saudara ya. Saking cintanya saya berusaha untuk belajar bahasa aslinya. Dalam konteks perjanjian lama saya belajar bahasa Ibrani sampai fasih. Ya, bahasa Yunani juga belajar meskipun belum fasih. Ya, artinya saya sendiri dalam pengalaman pribadi melihat pentingnya untuk mendalami, pentingnya untuk tidak dangkal, pentingnya untuk menguji, ya, menguji terjemahannya bagaimana ya, menguji tekstualnya bagaimana, itu penting. Dan Paulus bukan bilang tidak perlu menguji, bukan itu yang Paulus bilang. Tapi yang Paulus bilang adalah kita harus sadar kecerdasan itu kecerdasan kita itu terbatas, ya. Mau sebagaimana kita berhikmat dalam iman kita nggak nyampe ke ujungnya, itu poinnya. Pikiran manusia yang terbatas tidak memahami, tidak dapat, tidak bisa memahami Tuhan yang tidak terbatas. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, ya balik ke poin tadi. Jangan mentang-mentang kita pengen dianggap berhikmat, semua yang dianggap dunia berhikmat kita terima, sampai akhirnya cara kita untuk beriman sekarang, kita ikut cara hikmat dunia. Ya berhubungan dengan poin tadi juga. Hikmat dunia bilang theistic evolutionis. Ya, kita nggak mau nih dianggap bodoh, kita nggak mau dianggap tidak berhikmat. Ya kita ikutlah theistic evolutionis karena kan dunia menganggapnya itu yang berhikmat, ya kan? Bicara tentang kitab Wahyu misalnya, sekarang di dalam hikmat dunia ya, bahkan dalam kekristenan sekalipun, jarang gereja yang menafsirkan eh, kitab Wahyu itu dalam sudut pandang historis. Ya, ini di non-Advent ya. Di non-Advent itu kitab Wahyu itu ditafsirkan dalam sudut pandang preteris ya. Preteris itu kitab Wahyu hanya berkaitan dengan abad pertama saja, tidak ada kaitannya dengan sejarah. Maksudnya sejarah gereja nggak ada. Kitab Wahyu itu hanya tentang abad pertama di zaman Yohanes. Atau futuris, hanya berkaitan dengan akhir zaman saja. Ya, menurut hikmat dunia, kitab Wahyu itu ditafsirkan kalau bukan preteris, futuris. Sementara kita memahami kitab Wahyu itu secara historis. Rangkaian dari abad pertama sampai akhir zaman. Bukan hanya abad pertama saja, bukan hanya akhir zaman saja. Bisa jadi ini dianggap bodoh oleh hikmat dunia. Masa sih kamu memahami kitab Wahyu seperti itu? Cocokologi kamu ya. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke Wahyu 12 sampai 14 itu. Berkaitan dengan identitas binatang itu. Cocokologi kamu ya. Ya, kita merasa oh ya ini tidak sesuai nih dengan alur penafsiran yang umum dalam hikmat dunia. Ya udah deh, aku ikut penafsiran Wahyu secara preteris saja. Aku ikut menafsirkan Wahyu secara futuris saja. Oh ya jangan, ya. Jangan mudah ikut arus kalau dunia menganggap ini berhikmat, ya udah kita ikut yang itu. Jangan mudah begitu. Ya, ya jadi ini bukan mau bilang iman buta, enggak ya. Tapi dua poin ya, kalau kita mau recap dengan sederhana dua poin itu. Paham keterbatasan kita untuk memahami Tuhan, sebagaimanapun berhikmatnya kita. Kedua, jangan mudah untuk mengikuti apa yang dianggap dunia berhikmat. Bukan berarti kita nggak jadi nggak berhikmat, tapi hikmat itu jangan langsung kita ikutin apa yang ditentukan oleh dunia. Nah, gitu loh. Semoga ini bisa dipahami, ya. Nah, kemudian ini kita hubungkan dengan konteks perpecahan di Jemaat Korintus. Ya, saya tahu ini sebenarnya pembahasannya lebih cocoknya di pekan depan, ya. Tapi harus disinggung sedikit. Perpecahan di Jemaat Korintus ini unik karena di surat Paulus yang lain, contoh surat Roma yang Bill sangat familiar, perpecahan di surat Paulus yang lain itu perpecahannya berkaitan dengan etnis, ya. Yahudi melawan non-Yahudi. Itu di jemaat lain. Di jemaat Korintus perpecahannya nggak etnis. Di jemaat Korintus perpecahannya itu berkaitan dengan kelas. Siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Itu perpecahannya. Berkaitan dengan status. Siapa yang orang punya jabatan, siapa yang enggak. Berkaitan dengan pendidikan. Siapa yang belajar filsafat, siapa yang enggak. Siapa yang bisa beretorika, siapa yang enggak. Ini menantang juga gereja zaman kita. Ya.
Mungkin gereja zaman kita itu bukan seperti gereja di Roma, perpecahannya tentang etnis, suku suku A lawan suku B. Mungkin enggak. Tapi apakah gereja kita itu masih ada perpecahan berdasarkan kelas, kaya miskin? Apakah gereja kita masih ada perpecahan berdasarkan status? Ya, coba kita lihat di jemaat kita masing-masing. Ya, apakah setiap hal kita itu selalu mengacu? Kalau yang kaya bilang A, kita ikut itu. Ya, dalam hal berjemaat loh ini. Apakah kalau yang punya jabatan bilang A, ya kita ikut itu. Kalau begitu, berarti gereja kita masih sama masalahnya dengan jemaat Korintus. Ya, memandangnya itu memandang yang kaya. Ya, padahal Paulus bilang, ya semuanya itu akan dibalik itu kata Paulus ya. Ya, bukan berarti yang miskin juga pasti benar. Enggak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah kebenaran itu jangan dinilai dari kekayaannya, itu poinnya sebenarnya. Orang kaya bisa benar, bisa juga salah. Orang miskin bisa benar, bisa juga salah. Jangan asumsikan begitu kaya pasti benar. Ya, ada influencer itu bilang ya, dan mungkin orang di gereja ada yang terpengaruh itu. Lu miskin, lu goblok. Ada gitu kan? Atau dibilang juga, kalau nggak kaya nggak usah dengerin dia ngomong apa. Ada itu influencer ya ngomong begitu. Bisa jadi itu masuk ke gereja loh pandangan begitu. Nah ini kan hal yang diomongin Paulus ini sebenarnya masalah jemaat Korintus ya. Dan lagi ini untuk pelajaran pekan depan, tapi saya mau singgung sedikit ya. Ada juga perpecahan berkaitan dengan ketokohan. Ingat tadi ya, golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Petrus. Nah mungkin di jemaat kita masih ada ya. Saya ikutnya pendeta A, ikutnya pendeta B. Saya lebih loyalnya sama ketua A, ketua B. Ada perpecahan berdasarkan ketokohan. Nah itu sedang ditantang kita oleh pelajaran dari 1 Korintus pasal 1, kita ditantang untuk melihat apakah jemaat kita seperti itu juga, dan kalau seperti itu terimalah teguran Paulus ini dan mari kita perbaiki. Ya, seperti itu. Silakan tanggapannya, Bill. Iya, dan saya rasa ya, ya, saya rasa itu pasti ada sih. Saya rasa itu pasti ada di jemaat manapun. Saya rasa itu pasti ada. Ya tan karena saya lihat ya begitulah cara kita berkomunitas ya. Hmm. Begitulah cara kita berkomunitas. Terutama mungkin ada budaya Indonesianya juga masuk ke sana. Ya, tapi kita nggak ada waktu untuk bahas itu. Tapi itu mempengaruhi kita cara berkomunitas. Kita melihat orang yang kaya, kita melihat orang yang statusnya tinggi, seperti itu. Dan ya itu tantangan ya sebenarnya. Dan ini teguran ya. Ini bukan kayak kita ngajarin, bukan kita berdua yang ngajarin maksudnya, atau bukan kita mengkritik. Kita dikritik ini. Kita sedang dikritik oleh Hmm. Alkitab itu sendiri. Gitu. Jadi malah ini untuk kita, malah ini untuk kita. Eh, Mungkin saya lari ke relevansinya ya gitu. Kadang-kadang masalah itu soal relevansi. Jadi kayak eh, karena kamu miskin kamu nggak didengar gitu. Dan itu bisa jadi menimbulkan perpecahan di dalam gereja ya. Itu bisa menimbulkan perpecahan di dalam gereja karena ya orang tidak akan merasa gereja itu rumah mereka. Mereka tidak akan merasa relevan dalam komunitas itu, nggak dianggap. Ya, dan di komunitas manapun kalau seseorang itu tidak merasa dianggap ya dia akan mencari komunitasnya lain gitu atau bentuk komunitas sendiri. Gitu, dan saya rasa itu bukan hal yang baik untuk kita menyebarkan Injil ya. Ya, jadi saya ingat satu quote di Ellen G. White atau di, iya kalau nggak salah, bahwa ya perpecahan menimbulkan jemaat tersendiri karena berpecah, tapi kan harusnya jemaat itu tidak timbul karena perpecahan gitu kan. Harusnya timbul karena pemberitaan Injil. Itu lebih idealnya. Dan saya rasa itu yang Paulus maksudnya, yang Paulus inginkan gitu. Bahwa tidak ada perpecahan dalam jemaat Korintus dan biarlah mereka menginjil gitu kan, supaya ada jemaat-jemaat lain yang bertambah. Mungkin itu Mas Hansen. Ya, terima kasih, Bill. Kita lanjutkan sedikit lagi ke ayat 30 dan 31. Hmm. Ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus,
yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Ya, semua pembalikan yang kita baca di ayat sebelumnya ya, yang bodoh akan menjadi berhikmat, yang miskin akan menjadi kaya, yang tidak berpengaruh akan menjadi apa berarti. Ya, kira-kira begitu ya. Saya juga lupa kata-kata persisnya gitu ya. Tapi Hmm. pembalikan-pembalikan tadi itu terjadinya di dalam Sang Mesias. Terjadinya di dalam Sang Kristus Yesus. Kristus Yesuslah yang dianggap bodoh, tapi dialah yang paling berhikmat. Ya, dia disalib. Tapi melalui salib itu, dosa manusia ditebus. Walaupun salib dianggap bodoh dan memalukan oleh budaya zaman itu. Yesus bukan orang kaya, ya, tapi di dalam Yesuslah semua kekayaan alam semesta itu ada sebenarnya. Ya, kita bisa lihat dalam diri Yesus itu semuanya ya. Yang buruk-buruk dibalik di dalam dia. Ya, dia ambil itu apa yang buruk, dia balik itu. Itulah Yesus. Dan Rasul Paulus juga melakukan itu. Karena Rasul Paulus pelayanannya itu meneladani Yesus. Ya, kita akan pelajari itu lebih dalam di 2 Korintus nanti, masih jauh. Iya. Itulah hikmat ilahi. Itulah hikmat ilahi. Dan apa pentingnya itu bagi kita? Hikmat ilahi itu penting karena hikmat itulah yang menyelesaikan masalah dosa. Bukan hikmat manusia, ya, bukan hikmatnya eh, ahli-ahli Taurat yang mana secara kekayaan dan secara status mereka lebih tinggi. Bukan hikmatnya orang-orang petinggi Romawi yang secara kekayaan, secara status lebih tinggi. Bukan hikmatnya para filsuf Yunani yang secara kekayaan, secara status lebih tinggi. Bukan. Hikmat Allah, hikmat yang merendahkan dirinya untuk mati di kayu salib, itu yang menyelamatkan kita. Hikmat manusia nggak menyelesaikan masalah dosa. Ya, hikmat influencer apalagi nggak bisa menyelesaikan masalah dosa. Ya, perhatikan itu pesan di kalimat terakhirnya. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Apa sih yang mau kita banggakan? Jangan banggakan kekayaan. Jangan banggakan status, pengaruh. Jangan banggakan itu. Apa yang kita banggakan? Saya bangga karena Tuhan telah menebus saya. Itu yang kita banggakan. Ya, jadi apa ayat-ayat ini bukan ayat-ayat yang kosong. Cuman bilang jangan bermegah, jangan bermegah. Terus apa dong yang kita bisa megahkan? Ya, kalau gitu nggak ada yang bisa kita megahkan. Ada. Ayat ini nggak ditutup dengan jangan-jangan-jangan doang. Iya, jangan bermegah karena kekayaan, jangan bermegah karena status, bla bla bla. Tapi dibilang kok harus bermegah dalam apa? Dibilang kan, bermegah dalam Tuhan. Itu yang kita banggakan. Dan itu jauh lebih megah dari semua kemegahan. Ya, makanya saya agak risih itu dengan kata value ya dalam budaya sekarang ya. Apa value kita? Ya, kita langsung ngomongin net worth lah, apalah, apalah. Value kita itu adalah kita diciptakan Allah, kita gambar dan rupa Allah, dan kita ditebus Allah. Itu value kita. Itu yang membuat kita bernilai. Ya karena kalau nggak ada itu kan kita layak binasa toh. Iya. Ya, itu value kita. Oke, silahkan Bill. Ini udah bagian akhir. Silahkan ditanggapi. Iya. Eh, dan memang larinya tadi ya, berhubungan dengan komentar saya sebelumnya, larinya adalah ke relevansi. Mungkin orang miskin atau orang yang tidak terpandang, dia akan merasa dia tidak relevan di gereja itu karena dia tidak dengar. Tapi apabila dia ke gereja itu, atau siapapun ke gereja itu, karena untuk menyembah Tuhan, dia akan selalu merasa dia dirinya relevan. Karena bagi dia, relevansinya bukan di hadapan manusia itu, tapi di hadapan Tuhan. Jadi bicara soal nilai, ya, tidak ada komunitas yang sempurna, saya rasa. Tidak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Tetapi kalau pola pikir kita ke gereja, kalau pola pikir kita berkomunitas adalah karena kita telah ditebus oleh Tuhan dan itu adalah bentuk ucapan syukur kita menyembah Dia, maka tidak akan ada perpecahan karena kita tidak mencari nilai eksternal di luar itu. Tapi kalau kita
berkomunitas, kita mulai, saya mau mencari pengakuan, saya mau mencari ini, saya mau sombongkan mobil saya yang baru, saya mau ini, saya mau itu, lihat nih sawit saya banyak, lihat anak saya kuliah di sini, lihat ini pacar saya cantik, apapun lah, ya maka nggak ada lagi relevansinya kita ke gereja, ya kan? Dan kita mulai membanding-bandingkan. Di saat kita mulai membanding-bandingkan, kita mulai membuat ranking-rankingan, status-statusan. Ini yang lebih tinggi daripada ini lebih tinggi daripada ini. Dan teguran ini untuk kita. Ya, apa tujuan kita ke gereja? Apakah mencari teman? Apakah menyombongkan pencapaian hidup kita? Ya. Atau kita mau mencari Tuhan? Kenapa? Ya karena itu yang harusnya kita megahkan ya. Lihat betapa luar biasanya Tuhan mau rendah supaya kita tinggi. Itu kalau di ayat lainnya ya Paulus bilang ya. Lihat betapa rendahnya yang Tuhan harus capai gitu ya supaya meninggikan kita, memuliakan kita akibat akibat kematiannya itu. Dan itu mungkin terlihat bodoh. Ya, bayangkan saudara, Tuhan sudah capek-capek mati untuk kita dengan cara yang paling bodoh dan paling malu di era itu. Lalu kita sekarang ini kita malah berbuat kebalikannya. Kita Hmm. malah buat kebalikannya. Kita tidak mau melayani, kita nggak mau terlihat capek, kita nggak mau terlihat bodoh, kita nggak mau terlihat malu. Ya, ya kalau Tuhan lihat kayak, tahu nggak meme yang orang gini, yang tahu nggak kamu foto meme orang di stand yang dia Iya, tangannya kayak gini itu kayak Tuhan gini. iya. Hah. Iya kan? Kalau Tuhan mau lihat diri Iya. saya gitu ya, terus kayak, gue udah capek-capek mati buat lu, malah lu kejar dunia. Jadi untuk apa gue Hmm. mati gitu kan? Logikanya kan gitu. Hmm. Padahal Tuhan meninggalkan semua dunia untuk kita, lah malah kita kejar dunianya gitu. Gitu. Jadi untuk apa Tuhan mati untuk kita? Dan itu ya, perasaan itu yang harus kita bawa saya rasa dalam kita menyembah Dia. Bahkan dalam konteks ini berkomunitas dalam gereja gitu ya. Value kita ada di mana? Mungkin itu Mas Jansen. Iya. Nanti di 2 Korintus itu ya ada ayatnya. Tuhan telah Hmm. menjadi miskin supaya kita Supaya kaya. kita kaya. Ya, itu di 2 Korintus. Jadi sabar saudara, kita akan nyampe ke sana. Ya Iya. kalau mau baca dulu juga boleh ya, cek aja di Alkitab. Oke, ada lagi Bill? Tidak, cukup sampai di sini. Oke, mari kita rangkum pelajaran kita ya. Oke. Ya, nomor 1 Korintus 1 ayat 17. Ya, baik baptisan maupun retorika, kepintaran berkata-kata, itu tidak boleh mengalihkan perhatian dari pesan dari pekabaran salib itu. Ya, nah, apakah Paulus bilang kita tidak boleh pintar berkata-kata? Oh, tentu tidak. Di ayat 18 sampai 20 Paulus pun menggunakan skill retorika, ya. Tapi maksudnya adalah jangan sampai skill retorikanya lebih dominan sampai orang malah terkagumnya, terkesimanya karena kepandaian kefasihan berbicara kita. Dan itu malah menutupi pesan Injilnya, pesan salibnya. Atau lebih parahnya lagi, pesan salibnya itu kosong jadinya. Ya, pas kita dengar ini mah cuma public speaking doang ini yang bagus. Ajarannya mah nol. Nah, jangan sampai begitu, ya. Ya, ini emang agak keras tapi itu yang dikatakan di ayatnya bukan, ya. Oke, Iya. nomor dua. Nomor dua bicara tentang eh, salib yang dianggap sebagai sebuah kebodohan baik bagi orang Yunani maupun orang Yahudi. Ya, eh, dan itulah ya yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan rela melakukan sesuatu yang dianggap bodoh, dianggap memalukan di budaya itu demi bisa menebus kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana meresponnya, kita meresponnya, ya. Di ayat di ayatnya itu ada 2 golongan. Ada golongan binasa, ada golongan selamat. Nah, itu tergantung. Kalau kita bilang salib itu kebodohan, ya kita binasa. Tapi kalau kita bilang salib itu adalah kekuatan Allah, berarti kita selamat. Ya, ini ada di ayat 18 sampai 25 ya, Bil ya, nomor 2 ini. Lalu bagian selanjutnya itu adalah mengenai bermegah ya, ayat 26 sampai 31. Ya, jangan bermegah dalam hal kekayaan, jangan bermegah dalam hal status, jangan bermegah dalam hal pengaruh. Ya, karena hal-hal itu akan dibalikkan, ya. Tapi bermegahlah dalam hikmat,
Allah. Ya, dan Yesus itulah hikmat Allah, ya kan? Jadi bermegahlah dalam Yesus. Karena melalui Yesus lah, melalui hikmat Allah itulah kita diselamatkan. Itulah alasan kita bermegah. Bukan kekayaan kita, bukan status kita, bukan jabatan kita. Ya, dan banyak sekali aplikasinya ini. Ya, aplikasinya adalah apakah kita ini mengikuti hikmat dunia, apa yang dunia bilang berhikmat kita otomatis ikut. Ya, jangan begitu. Karena Tuhan akan balikan hikmat dunia itu. Ya, ada juga aplikasi tentang perpecahan. Apakah kita akan terus-menerus ya memandang status kekayaan di gereja dan akhirnya membuat perpecahan? Ya, padahal harusnya kita bermegah bukan dalam hal itu. Ya, itu yang jadi pertanyaan untuk gereja masa kini. Ya, ya kira-kira ini aja. Ya, ada lagi Bill? Tidak cukup. Ya, Ya, baik saudara, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Ini pelajaran yang sangat bagus untuk kita pelajari ya. Dan ya mengkritik ya, karena seperti itulah kan memang tujuan Paulus menulis surat ini adalah untuk mengkritik ya, untuk membenarkan apa yang terjadi di jemaat itu. Ya, jadi tidak usah kaget apabila kita juga terkritik, artinya masalahnya masih sama. Berarti sama pelajaran sahabat pertama kemarin kan, ya untuk apa kita baca ini, ternyata masalahnya juga nggak jauh beda ternyata. Dan ya untuk itulah ya ini surat ini dikanonkan. Surat ini menjadi otoritatif ya karena sepanjang masa itu masih menjadi pergumulan kita. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami mempelajari firman-Mu. Dengan semua kesalahan kami, dengan semua kerendahan hati, keterbatasan kami dalam mendalami firman-Mu, Tuhan, Engkau sempurnakan pengertian kami dari bacaan pada sabat hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami, memberikan kami hikmat untuk mengerti dan untuk membagikannya kepada orang lain. Terutama kepada guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat untuk menjelaskan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. amin, amin. Baik, shalom saudara semua. Oke, shalom, shalom semuanya.